Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Di sini anggota kelompok 7 ada Niki Setiawan Paranda dengan NRP 542010042, lalu ada Abnan Nur Haki 542010051, ada Mutiara Alifah 502020197, ada Elion Blesan 50262011130. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan konsep identitas nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kemudian, alasan mengapa diperlukan identitas nasional, warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para the founding father adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud non-fisik, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kemudian menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Kemudian rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kemudian secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Kemudian secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara, sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Kemudian identitas nasional menurut Undang-Undang Dasar dalam pasal 35 sampai 36C, yaitu antara lain bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, kemudian semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, kemudian dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi alias hukum dasar negara yaitu UUD 1945, kemudian bentuk negara yaitu Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, kemudian ada konsepsi wawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Lalu selanjutnya, Pancasila harus diterapkan dalam penataan kehidupan kita dalam arti yang luas. Misalnya dalam aturan perundang-undangan atau moral secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik nasional maupun internasional, dan sebagainya. Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang tercermin di dalam identitas nasional tersebut bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatif, melainkan sesuatu yang terbuka, yang cenderung terus-menerus berkembang karena adanya hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat. Konsekuensi dan implikasinya adalah identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi asli yang berkembang dalam masyarakat. Lalu, identitas nasional ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lainnya. Selain itu, identitas nasional bagi sebuah bangsa juga sangat penting bagi keberlangsungan hidup, karena dapat mempersatukan bangsa itu sendiri. Lalu yang terakhir, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara Indonesia sebagai ciri khas bangsa.
dinamika kehidupan yang menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia. Saat ini mulai banyak praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita mulai luntur akan nilai-nilai luhur. Kemudian nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Kemudian yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme mulai luntur dan memudar. Yang keempat, kita lebih sering menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Untuk kesimpulan, identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara-negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945 dalam pasal 35 sampai 36C. Identitas nasional Indonesia adalah hal berharga yang harus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai identitas nasional Indonesia diakui atau diklaim oleh negara lain. Nah, ini aku ada studi kasus nih. Kan di era globalisasi saat ini kan banyak ya kayak pengaruh dari luar, dari negara lain untuk kebudayaan Indonesia yang mungkin bisa menghilangkan identitas nasional Indonesia melalui lunturnya kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, di zaman sekarang itu kayak demam Korea tuh, Korea benar-benar kayak melunturkan kebudayaan Indonesia. Kemudian bahasanya juga banyak yang dicampur sama bahasa asing buat kayak meningkatkan prestise alias gengsi waktu ngomong bahasa itu gitu. Terus lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu daerah, lagu-lagu bahasa Indonesia itu kayak underrated banget, kayak tidak dihargai dan tidak terlalu dikenal oleh para milenial gitu kan di generasi muda. Nah itu menurut kalian gimana sih? Pendapat kalian bagaimana tentang hal itu? Dimulai dari Niki, silakan. Ya, sebenarnya kalau menurut aku sih tentang lunturnya nilai budaya ini sih memang harus menjadi perhatian sangat penting bagi kita sebagai millennials, di mana kita sebagai generasi muda yang menjadi tongkat estafet penerus bangsa ini harusnya lebih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kita sendiri, di mana dengan masuknya globalisasi di era sekarang seharusnya menjadikan kita lebih aware terhadap budaya kita sendiri, jangan sampai budaya kita ini tergerus oleh budaya-budaya asing yang mana justru bakal berdampak negatif juga bagi kita. Dan ketika budaya-budaya kita diklaim oleh negara lain, di situ baru kita marah. Nah, harusnya kita harus lebih melestarikan lagi. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti pengklaiman budaya-budaya kita oleh negara lain itu terjadi lagi. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai millennials ini menjadikan budaya Indonesia ini kita lestarikan lagi, menjadikan perhatian penting, jangan sampai budaya kita ini tergerus oleh budaya asing. Begitu menurut aku. Baik, terima kasih pendapatnya, Niki. Kemudian kalau misalnya menurut Elion gimana nih tentang hal ini? Gitu? Menurut aku sih sama seperti Niki. Nilai budaya itu sangat penting untuk sebagai identitas bangsa kita. Nggak mungkin kalau seorang rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, tapi nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti budayanya. Nah, untuk itu mungkin menurut saya bisa dilakukan pendidikan mulai sejak kecil, khususnya pada orang tua dan sekolah saat ini. Bisa kita mengajarkan pada anak-anak kita yaitu lagu-lagu daerah, anak-anak daerah, kemudian permainan-permainan daerah seperti congklak,
Seperti itu. Baik, terima kasih pendapatnya. Kalau misalnya menurut Mutiara gimana nih? Sama sih ya, sama kayak Niki sama Elion. Jadi jatuhnya tuh dengan lunturnya budaya ini menandakan kita tuh udah mulai ada di krisis identitas gitu loh. Dan krisis identitas tuh masalah yang serius banget dan harus jadi kekhawatiran bagi semua orang gitu loh. Karena dengan ada krisis identitas ini, jadi kita nggak punya pembeda dengan negara lain gitu. Dan krisis identitas ini bikin rasa nasionalisme sama rasa cinta tanah air kita pastinya turun. Dan jadinya percuma gitu dengan pahlawan yang dulu sudah membuat Sumpah Pemuda, berjuang mati-matian untuk membela Indonesia, kitanya malah melunturkannya dari budaya gitu loh. Jadi mungkin kita nggak dijajah secara fisik, tapi kita dijajah secara kebudayaan ini dari era globalisasi ini. Itu sih kalau dari aku. Oke, makasih atas pendapatnya. Kan Indonesia itu unik banget ya. Kalau misalnya sampai kebudayaan yang mencirikan identitas nasional itu hilang gitu, kan itu sayang banget kan. Nah, menurut kalian itu bagaimana sih cara kita biar menjaga agar kebudayaan bangsa Indonesia ini yang sekaligus sebagai identitas nasional itu tetap terpelihara sampai selamanya? Menurut kalian itu bagaimana caranya? Dimulai dari Kak Elion, silahkan. Untuk menjaga budaya kita agar tidak luntur, ya perlu dilakukan pendidikan sejak dini, seperti yang saya sebutkan tadi, mulai dari orang tua, kemudian sekolah. Lalu penting juga untuk dilakukan pendidikan mulai saat anak sudah mulai dewasa, yaitu seperti di SMP dan SMA, pendidikan karakter dan kewarganegaraan, supaya dapat menanamkan nilai-nilai yang ada pada budaya kita pada setiap anak-anak Indonesia. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih. Kalau misalnya menurut Kak Mutiara gimana nih caranya? Kalau menurut aku bisa dari hal-hal kecil sih, kayak kita pakai produk lokal Indonesia. Kan sekarang udah banyak banget produk lokal yang bagus-bagus, nggak kalah sama produk luar gitu. Itu bisa jadi salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada tanah air. Terus juga kita belajar budaya-budaya, belajar bahasa daerah, belajar tarian daerah, itu juga bisa bantu buat pelestarian budaya di Indonesia ini biar gak ada krisis identitas ini. Itu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih. Kalau misalnya menurut Kak Niki gimana nih? Kalau menurut aku sih kurang lebihnya sama kalau kayak Elion sama Mutiara. Dengan kita melakukan pendidikan kepada generasi muda ini, atau dengan kita mengimprove diri kita, bagaimana kita bisa melestarikan budaya kita, jangan disalahartikan bahwa kita itu menutup mindset kita terhadap budaya-budaya luar. Tapi kita harus bisa melek juga mengenai informasi global, tapi tidak menutup bahwa kita ini punya identitas sendiri. Identitas itu yang harus kita tunjukkan kepada dunia, bahwa kita itu memiliki keanekaragaman, justru itu yang harus kita tonjolkan. Dengan melalui platform-platform yang ada, menurut aku sih seharusnya kita tuh bisa, budaya kita tuh justru bisa lebih baik dikenal di dunia, dan kita tuh bisa mencintai budaya kita sendiri. Gitu sih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jadi Indonesia itu benar-benar kaya ya kalau misalnya sampai hilang kebudayaan Indonesia dan identitas nasional bangsa itu hilang. Jadi itu sayang banget kan. Nah, di era globalisasi saat ini berarti kita bisa ngambil yang baiknya, yang buruknya dibuang kan. Nah, biar tidak bisa mengubah atau melunturkan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, sehingga saat ini kalau misalnya mau dilestarikan, kita harus membenahi dulu ya kan pendidikannya, kayak dari awal pendidikan
di rumah, kemudian pendidikan formal, itu kita harus menanamkan cinta budaya bangsa Indonesia. Gitu. Mungkin sekian ya dari studi kasus saat ini, studi kasus yang kita bahas saat ini. Terima kasih atas pendapat dan solusinya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.